Kita KRW ni daripada kita mula memang banyak masalah kan. Masa saya pegang FIFA, kes FIFA kan, lepas tu terganggu lah, banyak konsentrasi terganggu. Sekarang ni pula kes pula media sosial, jadi dia mengganggu pemikiran player, coach apa semua. Kita harap lepas ni akan berjalan lancar dan dengan seterusnya dapat betul-betul dapat fokus kepada game selepas ni, insyaAllah. Dan jadi itu mungkin adalah satu sebab mungkin tak menentu sekarang ni. Mungkin insyaAllah ke depan nanti kita harapkan GSK harapkan dia pula ke lebih majulah kan untuk Timnas Malaysia rombak total tim dan staf. Era baru Harimau Malaya dimulai. Kuala Lumpur, sepak bola Malaysia memasuki babak baru yang penuh kejutan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi mengumumkan langkah drastis dengan merombak total tim nasional serta staf kepelatihan. Keputusan ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Harimau Malaya, yang belakangan terus berada dalam sorotan publik karena performa inkonsisten dan jauh dari ekspektasi supporter. Langkah ini bukan sekadar pergantian pelatih kepala atau pemanggilan beberapa pemain baru, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang mencakup filosofi permainan, susunan pemain, staf pelatih, hingga manajemen tim. FAM menyebut perombakan ini sebagai proyek kebangkitan sepak bola Malaysia 2025, sebuah upaya yang digadang-gadang akan mengembalikan kejayaan Harimau Malaya di tingkat Asia Tenggara dan bahkan Asia. Latar belakang, krisis identitas Harimau Malaya. Selama beberapa tahun terakhir, Timnas Malaysia kerap mengalami pasang surut. Di satu sisi, mereka pernah mencuri perhatian saat melangkah jauh di ajang Piala AFF. Namun di sisi lain, mereka seringkali tampil melempem di laga-laga penting, terutama saat menghadapi rival abadi seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Kritik dari supporter semakin keras setelah Malaysia gagal menunjukkan konsistensi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harimau Malaya dianggap minim kreativitas, ketergantungan pada pemain naturalisasi, serta tidak punya identitas permainan yang jelas. Bahkan, media asing sempat menyorot bahwa sepak bola Malaysia mengalami stagnasi serius, tertinggal dari negara tetangga seperti Indonesia yang agresif melakukan regenerasi dan naturalisasi pemain top Eropa. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, dalam konferensi pers terakhirnya menegaskan bahwa federasi tidak bisa lagi hanya menambal kekurangan dengan solusi instan. Malaysia butuh fondasi baru. Kami tidak hanya mengganti pelatih, tetapi membangun ulang seluruh sistem tim nasional, ujarnya tegas. Perombakan staf pelatih, nama besar dan kejutan. Salah satu sorotan utama dalam perombakan ini adalah masuknya beberapa nama baru dalam jajaran staf pelatih. FAM menunjuk pelatih asing berpengalaman dari Eropa sebagai kepala pelatih baru, menggantikan pelatih sebelumnya yang dinilai gagal membawa Harimau Malaya bersaing di level internasional. Selain itu, FAM juga menghadirkan tim analis taktik modern, spesialis nutrisi, hingga psikolog olahraga yang semuanya berasal dari luar negeri. Tujuannya adalah memperbaiki mentalitas pemain Malaysia yang selama ini dianggap rapuh ketika menghadapi tekanan besar. Tak hanya itu, FAM juga berkolaborasi dengan akademi sepak bola ternama di Jerman untuk memperkenalkan metodologi latihan modern. Para asisten pelatih yang sebagian besar berasal dari Malaysia diganti dengan sosok muda yang dianggap lebih progresif dan berwawasan global. Perombakan skuad, generasi lama tergeser. Keputusan berani lainnya adalah mencoret sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi langganan tim nasional. Beberapa nama besar yang pernah menjadi tulang punggung Malaysia di Piala AFF tidak lagi dipanggil. Sebagai gantinya, FAM bersama pelatih baru lebih mempercayakan skuad kepada pemain-pemain muda dari liga lokal serta diaspora Malaysia di luar negeri. Bahkan, beberapa pemain muda keturunan Malaysia yang berkarir di Eropa sudah masuk radar untuk dipanggil. Langkah ini dianggap sebagai jawaban terhadap strategi Indonesia yang sukses menggait pemain keturunan kelas Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Malaysia harus berani membuka pintu bagi talenta diaspora. Dunia sepak bola modern tidak lagi terbatas oleh batas geografis, ujar Direktur Teknis FAM dalam sebuah wawancara. Filosofi baru, dari bertahan ke progresif. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia dikenal dengan gaya permainan defensif yang kerap mengandalkan serangan balik. Namun, di era baru ini, pelatih anyar menegaskan bahwa Harimau Malaya akan tampil lebih progresif dengan pressing tinggi, penguasaan bola,
serta permainan menyerang. Filosofi ini menuntut fisik yang lebih prima, stamina yang kuat, dan mental pantang menyerah. Oleh karena itu, salah satu fokus terbesar dalam perombakan adalah meningkatkan kualitas fisik pemain. FAM bahkan menggandeng pelatih kebugaran dari klub Bundesliga untuk mendampingi skuad nasional. Respon supporter, antara optimisme dan skeptisisme. Langkah radikal ini langsung menuai beragam komentar. Sebagian supporter menyambut dengan optimis, berharap Malaysia akhirnya mampu keluar dari bayang-bayang rival-rival Asia Tenggara. Namun, tidak sedikit pula yang skeptis, menilai perubahan besar ini hanya gimik tanpa hasil nyata. Di media sosial, tagar era baru Harimau Malaya sempat menjadi trending di Malaysia. Para fans berharap agar perubahan ini benar-benar membawa dampak nyata, bukan sekadar proyek jangka pendek. Seorang fans fanatik Malaysia menulis di Twitter, "Kami sudah terlalu lama kecewa. Semoga kali ini benar-benar ada perubahan. Jangan hanya janji kosong lagi." Media asing ikut soroti. Keputusan FAM merombak total tim nasional ternyata juga menjadi sorotan media asing. Media Vietnam menyebut langkah ini sebagai gertakan berani, tetapi masih meragukan apakah Malaysia bisa mengejar ketertinggalan dari Indonesia dan Thailand. Sementara media Indonesia menyoroti bahwa Malaysia akhirnya mengikuti jejak PSSI yang lebih dulu melakukan revolusi besar lewat naturalisasi dan pemanggilan diaspora Eropa. Bahkan, ada media Inggris yang menyinggung nama Malaysia karena kabarnya beberapa pemain keturunan dari Premier League masuk radar Harimau Malaya. Dampak ke Liga Malaysia. Perombakan tim nasional juga berimbas langsung pada kompetisi domestik. Liga Malaysia diinstruksikan untuk memberikan menit bermain lebih banyak bagi pemain muda lokal. Klub-klub juga didorong untuk mengurangi ketergantungan pada pemain asing agar talenta lokal bisa berkembang dan siap mengisi skuad tim nasional. Bahkan, FAM tengah menggodok aturan kuota wajib pemain U23 dalam starting 11 klub-klub Liga Malaysia. Kebijakan ini diakini akan mempercepat regenerasi tim nasional. Proyeksi ke depan, Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Target utama dari perombakan ini adalah mempersiapkan Malaysia tampil maksimal di Piala AFF 2026 serta kualifikasi Piala Asia. FAM ingin Malaysia tidak hanya sekadar menjadi peserta, tetapi benar-benar bersaing memperebutkan gelar. Ambisi terbesar tentu saja membawa Malaysia kembali bersinar di kancah internasional dan memperbaiki peringkat FIFA yang kini terus merosot. Penutup, harapan baru atau sekadar eksperimen? Transformasi besar yang dilakukan FAM tentu layak diapresiasi sebagai langkah berani. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah perombakan total ini akan benar-benar berhasil atau justru menjadi eksperimen gagal yang semakin memperburuk kondisi sepak bola Malaysia. Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun yang pasti, seluruh mata kini tertuju pada Harimau Malaya. Sebuah era baru telah dimulai, dan jutaan fans Malaysia berharap tim kebanggaan mereka bisa kembali mengaum di panggung Asia.